Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi menambah ilmu pengetahuan kita tentang selok-belok agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bersikap demikian terus-menerus secara istiqamah hingga meninggal dunia, kita layak mendapat jaminan tidak akan sesat selama-lamanya, sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum amrayn in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah tafsir Al-Quran yang akan membahas beberapa ayat dari surat Ali Imran, yaitu ayat 118 hingga 120. Lihat muka surat 51. Di bawah tajuk larangan mengambil orang kafir sebagai teman kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tadi, ayat 118 hingga 120 Ali Imran, melarang keras orang-orang beriman mengambil orang kafir sebagai teman kepercayaan. Nah, untuk menghemat masa, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Pada ayat yang lalu, yaitu semalam, Allah Subhanahu wa taala membagi ahli kitab kepada dua golongan. Ahli kitab, kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani terbagi kepada dua golongan. Ada di antara mereka yang lurus dan beriman kepada Allah. Kita dah sebut semalam sifat-sifat mereka. Mereka tilawah Al-Quran, ikut Quran. Mereka lakukan tahajud sepertiga akhir malam. Mereka beriman pada Allah, mereka beriman pada Rasul. Mereka berdakwah, menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka banyak berbuat kebaikan. Ini golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua, mereka ingkar.
makin ditegur, semakin kuat usaha mereka untuk manusia beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang kedua. Golongan yang senantiasa memusuhi umat Islam, malah berusaha menghalang orang-orang yang ingin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai usaha dan cara. Umat Islam dilabelkan sebagai teroris, pengganas. Pada ayat berikutnya, ini yang akan kita pelajari sebentar lagi. Setelah menceritakan tentang dua jenis ahli kitab, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang pula orang-orang yang beriman agar jangan mengambil orang-orang kafir sebagai kawan atau teman yang karib, teman kepercayaan. Bagi mereka yang selama ini tidak begitu percaya, mana boleh. Kadang-kadang orang kafir itu lebih amanah dari orang Islam. Apa salahnya kita jadikan mereka sebagai teman karib, orang kepercayaan kita? Kalau perlu kita angkat mereka sebagai ketua atau pemimpin kita. Kepada yang punya pandangan seperti itu, dengar baik-baik. Tafsir ringkas pada pagi ini, lebih kurang 45 minit pertama, kemudian kita isi nanti dengan satu saja soal jawab. Karena sangat penting, mungkin akan makan masa 15 ke 20 minit untuk satu soalan itu saja. Dan kita akhiri dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 118 surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum ولا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Kita awali dengan terjemahan harfiah dulu. Literal translation. Hai orang-orang yang beriman. Jadi Allah panggil dengan panggilan sayang. Hei orang-orang yang beriman. Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Maknanya bukan orang Islam. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Itu tabiat orang kafir. Mereka tak pernah berhenti. Untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang-orang yang beriman. Mereka menyukai apa saja yang boleh menyusahkan kamu, hei orang yang beriman. Sifat orang kafir. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.
Apa maksudnya? Walaupun nampak dari ucapan mereka baik-baik saja, kadang-kadang keluar kata-kata kebencian mereka, tapi kata Allah, dalam hati mereka lebih besar lagi kemarahan mereka terhadap kamu. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah. Kami dah jelaskan dalam Al-Quran. Rasul kami, Muhammad Rasulullah, telah explain. Sesungguhnya kami telah terangkan ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Jika kamu memahaminya. Masalahnya, mengaku Islam tapi tak faham Quran. Padahal Quran diturunkan untuk jadikan pedoman dan petunjuk. Untunglah ada kelas online seperti ini. Kita belajar tafsir sampai 3 kali dalam seminggu. Senin, Selasa, dan Sabtu. Kita dah masuk juzuk yang keempat. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Terjemahan ada 2 jenis. Terjemahan harfiah, direct translation, atau literal translation. Dengan terjemahan itu, kita tidak mampu untuk mengambil kesimpulan hukum. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah, yang artinya tafsir, tadabbur. Kesimpulan hukum yang dapat kita ambil untuk dijadikan pedoman adalah melalui terjemah maknawiyah, tafsir, bukan terjemah harfiah. Nanti kita akan jelaskan dalam menjawab soalan dari jemaah. Untuk hadis Nabi pula juga ada terjemah harfiah, direct translation. Tapi itu tak cukup. Kita perlu kepada tafsir atau terjemah maknawiyah. Untuk hadis namanya syarah hadis. Syarah hadis. Okey. Sekarang kita tengok tafsirannya, terjemah maknawiyah. Ini orang yang paling pakar dalam tafsir di zaman Nabi, Abdullah ibnu Abbas, atau nama ringkasnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata, sebab ayat ini diturunkan. Apa dia asbabun nuzul? Sangat erat dengan sikap sebahagian kaum muslimin yang berhubungan rapat dengan Yahudi Madinah. Kawan rapat. Zaman turunnya ayat ini, di Madinah, orang Islam ada yang sangat rapat dengan Yahudi. Karena mereka berjiran. Sebelum kota Madinah diisytiharkan sebagai tanah haram yang kedua, Yahudi Nasrani banyak di Madinah. Dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka berjiran. Dan ada perjanjian damai antara mereka di zaman jahiliyah untuk saling tolong-menolong. Apabila umat Islam diserang oleh kaum lain, maka ada semacam perjanjian. Orang Yahudi, Nasrani akan tolong mereka. Okey, itu tentang mengapa ayat ini turun. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang beriman supaya jangan menjadikan orang-orang kafir, apakah dari kalangan musyrikin, penyembah berhala zaman itu, atau Yahudi, dan lain-lain, Nasrani, sebagai teman rapat
Jangan kamu ambil orang Yahudi, Nasrani, hari ini Hindu, Buddha sebagai teman rapat jika pada mereka terdapat sifat-sifat berikut. Apa dia pengajaran yang dapat kita ambil? Jika ada sifat-sifat ini kepada non-Muslim, jangan jadikan dia teman rapat atau orang kepercayaan. Pertama, mereka terus-menerus mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Mendatangkan kemudaratan. Bertepuk tangan mereka bila umat Islam dilanda malapetaka. Bertepuk tangan mereka apabila antara Muslim dengan Muslim yang lain, apakah berdasarkan suku kah? Apakah berdasarkan parti kah? Parti Melayu dengan parti Melayu bercakaran, bertepuk tangan orang kafir. Itu maksudnya. Mereka menyukai apa yang boleh menyusahkan kamu. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, mereka nyatakan dengan lisan kebencian mereka terhadap kamu. Antara lain, tak suka Islam sebagai agama resmi. Tak suka bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Tak suka adanya institusi diraja. Mereka sebut. Itu yang mereka sebut. Apa yang ada dalam hati lebih besar lagi kebencian mereka. Bila ada ciri-ciri yang tiga itu, jangan dekati mereka. Apalagi bekerjasama untuk memusnahkan agama, institusi diraja. Ketiga-tiga sifat di atas menjadi syarat larangan menjadikan orang kafir sebagai teman karib dan orang kepercayaan. Tetapi jika keadaan mereka kelihatan berubah, maka tidak menjadi kesalahan jika umat Islam menjadikan mereka sebagai teman karib. No problem. Kalau tak ada sifat itu. Tapi kalau ada sifat tersebut, jangan ketiga-tiganya, salah satu saja daripada tiga itu, jangan jadikan mereka teman karib atau orang kepercayaan untuk meluahkan apa yang ada di dalam hati. No. Ini namanya tafsir. Pengambilan hukum itu melalui tafsir, terjemah maknawiyah. Perubahan ini dapat dilihat dengan jelas dalam sejarah, seperti sikap Yahudi memberi pertolongan kepada umat Islam ketika penaklukan Andalusia. Yahudi tolong. Sejarah. Walaupun pada zaman awal keislaman mereka merupakan musuh yang ketat bagi umat Islam. Sebagaimana juga sikap orang-orang Qibti, penduduk tempatan Mesir, memberi pertolongan kepada umat Islam ketika mengusir bangsa Rom dari Mesir. Yes. Boleh dijadikan sebagai kawan. Atas dasar inilah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengangkat sebahagian orang-orang kafir untuk menjadi duta negara Islam. Orang kafir diangkat menjadi duta, mewakili negara Islam. Karena apa? Tidak ada unsur-unsur permusuhan pada orang tersebut terhadap agama Islam. Jadi larangan menjadikan orang kafir sebagai teman karib yang diikat dengan sifat-sifat di atas atau di dalam ayat di atas hampir sama dengan larangan yang serupa pada firman Allah berikut.
Ini sebagai tambahan. Ustaz terjemahkan saja ayat 8 dan 9 surat Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Yang jelas mereka tidak memerangi kita karena agama, tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Tidak salah kamu berbuat baik kepada orang kafir itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sebagaimana umat Islam bayar cukai dalam negara, orang kafir juga bayar cukai. Mereka ada persamaan hak. Mereka jangan dianiaya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Fikir sendiri. Orang kafir, walaupun tidak semua, ada tak dari kalangan orang-orang kafir ini, kalau boleh, mereka yang kuasai Malaysia, ingin mendapat persamaan hak dengan orang-orang tempatan atau orang-orang Melayu. Malah bukan hanya itu, bukan kita tak tahu, khasnya mereka yang beragama Kristian membuat konsert besar-besaran dengan menyanyikan, mari kita jadikan Malaysia sebagai negara Nasrani. Bukan tak tahu. Usaha untuk merubah perlembagaan Islam sebagai agama resmi, bahasa Melayu agama resmi, institusi diraja, mula dipertikaikan oleh mereka. Tak adakah unsur-unsur tersebut? Fikir sendirilah. Apakah mereka itu orang baik? Atau ada sifat-sifat yang Allah sebut untuk jangan memberi kerjasama dan meluahkan kepercayaan pada mereka. Mereka tunggu masa saja. Dan perjuangan mereka itu tetap. Dan mereka boleh bersatu untuk melemahkan umat Islam yang pada umumnya orang-orang Melayu. Ayat ini memperkuatkan lagi hujah bahwa larangan menjadikan orang kafir sebagai teman karib selain 3 sifat yang tercantum pada ayat 118 Ali Imran di atas, demikian juga jika pada mereka terdapat beberapa sifat berikut. Mereka memerangi kamu. Yang kedua, mereka ingin mengusir kamu dari negeri kamu. Mereka sangat marah kalau Malaysia ini adalah milik orang Melayu. Mereka sangat marah. Mereka membantu orang lain untuk mengusir kamu. Ustaz juga tidak begitu setuju kalau ada yang memberi fatwa orang kafir di Malaysia ini adalah kafir harbi yang perlu kita perangi. Bukan. Ditinjau dari satu sudut, kafir ada zimmi, ada harbi. Zimmi maknanya mereka
yang hidup damai dengan kita. Boleh berjiran tetangga, sama-sama bayar cukai, sama-sama memanfaatkan kemudahan yang ada dalam negara, air, elektrik, telekom. Pendapat Ustaz, orang-orang kafir di Malaysia adalah zimmi. Mereka perlu dilindungi. Bukan harbi yang perlu diperangi, bukan. Tapi ciri-ciri yang kita sebut pada ayat 118 tadi. Seakan-akan wujud. Seakan-akan wujud. Dan itu yang mereka sedang perjuangkan. Ustaz melihat dari sudut itu. Bukan harbi zimmi. Harbi ini kita perang, bukan itu. Kita boleh hidup berjiran tetangga dengan mereka. Tak salah. Tapi perlu waspada, hai orang-orang beriman. Jangan kamu beri kerjasama pada mereka untuk membolehkan mereka mencapai apa yang mereka harapkan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Tetapi jika sifat-sifat tersebut, ini dia. Tetapi jika sifat-sifat tersebut tidak terdapat pada mereka, maka kita umat Islam tidak dilarang untuk menjadikan mereka sebagai teman dan berbuat baik serta berlaku adil terhadap mereka. Sebagaimana mereka dengan membayar cukai, sebagaimana kita membayar cukai jalan, mereka juga layak untuk mempergunakan atau memanfaatkan jalan raya, highway, sebagaimana kita. Mereka juga layak mendapat keamanan, hak asasi manusia, selagi tidak lari daripada ajaran Islam. Keterangan ini dapat kita lihat dengan jelas pada ayat 8 surat Mumtahanah. Apa kata Allah? Suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau mereka tak henti-henti memusuhi kamu, katakan pada kamu, katakan pada mereka, mutu bighaizikum, matilah kamu dengan kemarahanmu itu kepada kami. Ini ayatnya. Ini ayat. Beginilah kamu, kata Allah. Kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Jangan sampai begitu. Terhadap orang kafir, kamu menyukai mereka sedangkan mereka benci pada kamu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Kita bukan hanya beriman pada Al-Quran. Kita juga beriman kitab Taurat dan Injil dengan maksud pernah diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa. Mereka tidak. Mereka tak percaya dengan Al-Quran. Apabila mereka menjumpai kamu, ini orang-orang kafir, mereka berkata, kami beriman. Kami beriman, kata mereka. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit jari lantaran marah mereka. Menggigit jari maknanya kesal, marah dengan kita. Tapi bila berdepan, kami respect, kami hormat kamu. Terima kasih karena benarkan kami duduk di bumi Malaysia. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang duduk di negara-negara lain yang bukan orang tempatan, diusir sebagaimana terdapat dalam negara-negara lain, tapi Malaysia tidak. Selalu welcome.
Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakan, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir jenis itu, mutu bighaizikum, matilah kamu dengan kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Ini yang Allah maksudkan dalam surat Muhammad. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berkasih sayang dengan sesama mereka, mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim, dan mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Begitu sepatutnya. Tetapi sayangnya yang berlaku tidak. Boleh berpeluk-pelukan, rangkul-rangkulan dengan orang-orang kafir. Tapi bencinya, na'udzubillah, terhadap sesama muslim. Karena hanya berlainan pati. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya ini puncanya karena tak faham Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran untuk dijadikan pedoman. Dalam ayat ini Allah memperkuatkan lagi larangannya agar umat Islam lebih berhati-hati dan jangan menjadikan orang kafir sebagai teman akrab atau teman tempat meletakkan kepercayaan atau menyampaikan rahasia. Jika terdapat 3 lagi sifat orang-orang kafir tersebut. Ada 3 lagi. Pertama, mereka tidak menyukai kebahagiaan kaum muslimin. Kesenangan, kebahagiaan, keselesaan orang Islam, mereka tak suka. Jika ada saja usaha orang-orang Melayu yang mula maju, mereka boikot kedai-kedai dan mall milik orang Islam. Sebab mereka lebih suka mall milik orang Islam itu mati. Yang kedua, umat Islam mempercayai semua kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi. Kita percaya kitab mereka, Taurat, Injil, yang original tentunya. Umat Islam bergaul dengan baik dengan mereka. Tetapi, walaupun demikian, mereka juga tidak menyenangi kaum muslimin, bahkan ingin mencelakakan mereka. Yang ketiga, di antara mereka banyak yang munafik. Munafik maknanya cakap tak serupa bikin dalam hati. Kononnya berterima kasih karena mereka dibenarkan duduk di negara kita, tidak sebagaimana mereka duduk di negara-negara lain, tapi dalam hati mereka ikut tunggu timing saja untuk menghancurkan orang tempatan dari dalam. Mereka sampai menggigit jari. Apa maksudnya menggigit jari? Karena iri hati melihat kaum muslimin tetap bersatu, seia sekata, selalu berhasil dalam menghadapi musuh, lebih-lebih lagi pada zaman Nabi. Istilah menggigit jari di sini adalah kiasan dari kemarahan, kedengkian, dan penyesalan mereka. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dengan tegas mengatakan pada mereka, mutu bighaizikum innallaha alimun bidzatis sudur.
matilah kamu dengan kemarahanmu itu. Maaf cakap, bahasa kasarnya mutu dari kata maut, mampuslah kamu, binasalah kamu dengan kemarahanmu itu. Kamu tak kira ke? Kamu tak tahu ke? Yang Allah Tuhan kami itu tahu apa yang ada di dalam isi hati kamu. Allah yang sebut. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sebenarnya Allah mengetahui niat baik yang tersemat di dalam hati muslimin. Ingin berbaik-baik, Allah tahu. Sebagaimana Allah juga mengetahui niat jahat orang-orang kafir. Antara lain niat jahatnya, kalau boleh, orang Islam keluar dari negeri ini. Mereka pula ingin ambil alih. Dan kelak Allah akan membalasi masing-masing mereka dengan balasan yang setimpal. Selanjutnya Allah memperjelaskan lagi betapa permusuhan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Yaitu, jika kaum muslimin mendapat nikmat kesenangan, mereka akan bersedih hati. Jika orang-orang Islam dapat subsidi tertentu khas untuk bumi putra, mereka tak senang hati. Padahal orang-orang Islam memang layak pun mendapat keutamaan itu. Sebab bumi ini milik mereka dulunya. Tetapi jika sebaliknya kaum muslimin ditimpa kesusahan atau kekalahan, maka mereka bergembira ria. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Allah sebut, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Namun demikian, Allah yang Maha Pengasih telah memberi panduan nyata dan penawar yang paling jitu, penawar yang paling tepat untuk menghadapi sikap orang-orang kafir tersebut agar mereka selamat dari kejahatan mereka, yaitu apa dia yang perlu ada pada umat Islam? Sabar, takwa, tawakal. Sabar, takwa, dan tawakal kepada Allah. Sebabnya pada ayat berikut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai penyelesaian, solusi supaya orang kafir tidak boleh kongkong kita, tekan kita. Apa kata Allah? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar, wa in tasbiru, dan bertakwa, wa tattaqu, niscaya tipu daya mereka orang-orang kafir sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan atau bahaya kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Allah tahu. Kalau kamu tidak tahu, tapi Allah tahu. Di dalam ayat ini Allah berjanji, dan Allah tidak pernah mungkir janji, bahwa jika kaum muslim bersabar melaksanakan bebanan syariat ini,
segala tuntutan agama dengan baik serta bertakwa kepada Allah, yaitu memelihara diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Dengan buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah, kejahatan dan tipu daya orang-orang kafir tidak akan dapat memudaratkan atau membahayakan mereka, sebab Allah Maha mengetahui segala rencana jahat mereka. Sedangkan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan taufik dan izin Allah. Allah akan tolong. Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Seperti kita mendapat kemerdekaan, esok hari merdeka. Kita cuti ya, esok hari cuti. 31 Ogos. Satu nikmat daripada Allah, kemerdekaan. Itu sebabnya nasihat Ustaz, anjuran Ustaz, jangan lupa untuk dengar ceramah Ustaz malam nanti. Secara live juga. Tapi bukan di ruangan ini. Di salah satu masjid yang berdekatan dengan rumah Ustaz. Di bawah tajuk lebih kurang kemerdekaan menurut pandangan Islam. Kemerdekaan ditinjau dari sudut agama. Sila ikuti. Tim Ustaz sudah kirim pun linknya. Jam 8 malam. Malam ini. Ustaz akan ulas bahawa kemerdekaan adalah satu nikmat Allah. Tanpa menafikan jasa pahlawan-pahlawan kemerdekaan, wajib kita akui dan bersyukur, terima kasih kepada mereka. Tapi jangan lupa, tanpa izin Allah, kemerdekaan tidak akan dapat kita capai. Izin Allah. Segala yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Allah hendak Malaysia merdeka, merdeka. Hebat macam manapun pahlawan, kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan, tak akan merdeka. Itu maksudnya. Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan berlaku. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir dan kehendaknya. Oleh sebab itu, sesiapa yang bertawakal dan berserah diri kepadanya, cukuplah dia sebagai penolong dan pelindungnya. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah. Semua kita tahu, yang kita panggil dengan ayat 1000 dinar, yaitu ayat 2 dan 3 dari surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan beri dia solusi, jalan keluar segala masalah yang dia hadapi. Dan Allah akan beri dia rezeki dari sumber yang dia tak sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sebagaimana kata hukama, yaitu ahli hikmah, ulama-ulama yang bijaksana. Apa kata mereka? Coba lihat kelebihan beramal baik, beramal saleh. Iza aratta an takbita man yahsuduk fajtahid fi iktisabil fadail. Allahu akbar, cantik kata-kata ini. Jika kamu ingin mengalahkan orang yang dengki kepadamu, jika
jika kamu ingin mengalahkan orang yang hasad dengki kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah kamu melakukan amal kebajikan. Ini pendedahan apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua termasuk adalah amal-amal kebajikan. Allah akan tolong untuk menyelamatkan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan di bawah tajuk Allah melarang menjadikan orang kafir sebagai teman karib atau teman kepercayaan. Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Okey. Berikut ini kita masuk pada sesi yang kedua, menjawab pertanyaan. Menurut Ustaz, karena pertanyaan ini ada kaitannya dengan orang-orang yang menjadikan Islam ini atau meyakini Islam adalah agama dalil, terutama Quran dan Sunnah. Ada sebahagian dari kalangan umat Islam, para asatizah, mereka suruh orang awam supaya berhati-hati terhadap golongan yang ingin menyampaikan Quran dan Sunnah dengan dakwaan mereka masih muda. Mereka sebenarnya jahil. Mereka tidak tahu Al-Quran. Mereka tidak tahu hadis-hadis Nabi. Lalu dibawa satu hadis Nabi, hadis sahih. Orang tersebut perlu dibunuh. Sebab mereka sebenarnya telah keluar dari Islam. Orang yang ingin menyampaikan Quran dan Sunnah disuruh supaya dijauhi, malah bunuh, dan membunuh orang tersebut akan mendapat ganjaran besar dari sisi Allah di akhirat nanti. Lalu dibacalah hadis Nabi. Hadisnya hadis sahih. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Coba dengar hadisnya dulu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnam sufahaul ahlam qauluhum min khairi aqwalil bariyah salatuhum aktsaru min salatikum wa qira'atuhum aktsar min qira'atikum la yujawizu imanuhum taraqihim aw qala hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Ada yang mengatakan hadis ini sanadnya hasan.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz jelaskan terjemahannya dulu. Terjemah harfiah. Yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdasul asnan sufahaul ahlam. Akan keluar pada akhir zaman suatu kaum yang umurnya masih muda, tetapi mereka jahil. Umur masih muda, ahdasul asnan. Orang kita kan selalu baru tumbuh gigi, maknanya menunjukkan mudanya. Sufahaul ahlam, dengan makna juhala, mereka ini jahil. Akan datang pada akhir zaman golongan ini. Qauluhum min khairi aqwalil bariyah. Perkataan mereka menarik. Perkataan mereka menarik. Sebaik-baik perkataan. Bila bercakap ini Quran, ini hadis, ini Quran, ini hadis. Salatuhum aksar min salatikum. Salat mereka lebih banyak dari salat kamu. Wa qiraatuhum aksar min qiraatikum. Bacaan mereka lebih banyak, lebih baik daripada bacaan kamu. La yujawizu imanuhum taraqihim. Tapi iman mereka itu, iman ini, apa yang ada di dada, keyakinan mereka, tidak melepasi tenggorok mereka. Setakat ini saja. Yamruquna minad din kama yarqus saham minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Anak panah yang meluncur meninggalkan busur, mereka sebenarnya telah keluar Islam. Lalu apa kata Nabi? Faqtuluhum, bunuhlah mereka. Fa inna qatlahum, karena membunuh mereka ajrun, dapat ganjaran pahala. Liman qatalahum, siapa yang membunuh mereka akan dapat pahala di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sekarang timbul pertanyaan. Pak Ustaz, kalau itu terjemah harfiah, tadi Pak Ustaz ada sebut. Terjemah harfiah maknanya direct translation. Itu dia direct translation. Apakah boleh kita ambil kesimpulan dari direct translation? Tak. Kita dah sebut awal-awal lagi tadi. Sebab kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Yang untuk hadis, namanya syarah. Nah sekarang Ustaz nak baca syarahnya. Apa kata ulama hadis? Apa makna hadis? Ijma' ulama hadis mengatakan yang dimaksudkan oleh Nabi ini adalah golongan khawarij. Golongan yang keluar dari Sayyidina Ali, memerangi Ali. Itu sebabnya hadis ini bukan saja terdapat dalam buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia juga terdapat di dalam buku-buku Syiah. Sebab dia ada kaitan dengan Sayyidina Ali. Sebab yang dimaksudkan itu adalah khawarij. Kita sudah jelaskan siapa itu khawarij.
Kalau ingin tahu siapa Khawarij, lihat buku ini, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 3. Ustaz bercakap tentang Khawarij dengan panjang lebar dalam buku ini. Setelah Syiah, Ustaz langsung bercakap tentang Khawarij. Lihat muka surat 57. Khawarij yaitu golongan yang keluar daripada barisan Sayyidina Ali. Disebabkan Sayyidina Ali mau berdamai dengan Muawiyah. Kita dah belajar tentang Khawarij. Di antara ciri-ciri Khawarij adalah golongan yang mudah mengkafirkan orang lain. Itu ciri-ciri khas Khawarij. A. Muslim. B. Muslimat. A. Minum arak, berjudi, atau berzina, kafir. Mana-mana orang Islam bila buat dosa besar, dia langsung keluar dari Islam, kafir. Wanita-wanita muslimat apabila buat dosa besar, berzina ke, kafir. Yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar pada akhir zaman anak-anak muda tapi jahil. Mereka bercakap tentang Quran dan Sunnah. Banyak salat mereka, banyak qiraah mereka. Tapi iman mereka tidak lepas daripada tenggorok mereka. Dengan kata lain, cakap tak serupa bikin. Bila kamu jumpa orang-orang macam itu, bunuh mereka. Itu sebabnya Sayyidina Ali bunuh golongan Khawarij. Kecuali mereka yang tobat. Khawarij bukan maksudnya orang-orang akhir zaman. Tapi Pak Ustaz, mengapa ayat tersebut mengatakan akan muncul suatu kaum pada akhir zaman? Kata ulama hadis, di zaman Nabi juga boleh dikatakan akhir zaman. Itu sebabnya Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang terakhir sebelum kiamat. Tak semestinya zaman yang sekarang ini. Itu sebabnya kesepakatan ulama hadis mengatakan golongan tersebut adalah golongan Khawarij. Dan kita tidak nafikan. Juga boleh muncul pada akhir zaman pada hari ini. Andai kata mereka punya sifat macam sifat Khawarij. Jadi istilah anak-anak muda di sini bukanlah dari sudut umurnya. Ustaz beri beberapa contoh. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan berdasarkan umur. Sabda Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Apa kata Nabi selanjutnya? Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia orang yang makin panjang usianya, semakin buruk amalnya. Jadi baik buruknya manusia berdasarkan hadis itu bukan berdasarkan panjangnya umur.
Bukan. Tapi sangat ditentukan sama ada hasuna amaluhu, baik amalnya, atau sa'a amaluh, atau buruk amalnya. Itu yang menjadi penentu baik buruknya manusia. Tidak mustahil. Umurnya masih muda tapi ilmunya banyak. Coba lihat pada setiap bulan Ramadan yang jadi imam ke depan. Anak-anak belasan tahun yang hafal Quran. Hufaz. 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Sedangkan jemaahnya banyak yang duduk di atas kursi. Karena tuanya. Yang berjanggut panjang di belakang. Anak muda di depan. Mengapa dia diangkat menjadi imam? Karena ilmunya. Tak kira berapa umurnya, tak kira. Itu sebabnya hadirin dan hadirat. Penceramah mengatakan bahawa, penceramah dalam video tersebut mengatakan, hati-hati orang yang cakap hadis Quran, hadis Quran. Mereka sanggup bertanya, salat yang wajib cukup 3 kali. Lalu dibacanya ayat Quran. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Yang bercakap dengan itu adalah golongan anti hadis. Bukan orang yang pakar Quran dan pakar hadis. Itu golongan anti hadis, golongan liberal. Golongan yang banyak gunakan akal. Mengapa dibawa-bawa kepada ustaz-ustaz kita yang bercakap tentang Quran dan Sunnah? Betul mereka kadang-kadang lebih muda. Coba lihat, tak perlulah ustaz sebutkan nama-nama mereka. Mereka pakar-pakar hadis. Pensyarah, ada PhD dalam hadis. Dapat PhD dalam hadis bukan mudah. Malah mendapat PhD dalam hadis, syarah hadis, ilmu hadis, dari satu sisi lebih susah daripada menafsirkan Quran. Sebab mereka mesti tahu sanad. Ini riwayat siapa, ini riwayat siapa, siapa itu kedudukannya, orang yang kepercayaan ke atau tidak kepercayaan, mereka mesti tahu. Universiti tidak boleh bagi dengan senang-senang sebagai pakar hadis. Yang mengkritik ini pula bukan orang yang pakar hadis. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau beri ceramah lepas dengan akal semata, tanpa membawa ayat Quran, tanpa membawa hadis Nabi. Bila ada orang baca Quran, bawa Quran dan hadis Nabi, dikatakan inilah golongan yang perlu dibunuh. Mereka telah keluar dari Islam. Padahal syarah al-hadis tadi, dari sudut terjemah maknawiyahnya, ulama sepakat mengatakan mereka adalah khawarij. Golongan yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib. Ini dikuatkan oleh Abdullah ibnu Abbas sebagai seorang yang pakar Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud. Bukan untuk orang-orang muda pada zaman hari ini. Berapa banyak orang-orang yang muda yang faham Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ajak penceramah-penceramah tertentu
untuk mujadalah, untuk adu argumen, buat forum, tak mau datang pula. Kalau awak betul, penuhilah ajakan. Bukan nak cari menang salah, untuk mendapatkan kebenaran. Terakhir, umur bukan penentu, tapi ilmu, sifat mulia, sikap. Pada suatu hari ketika Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar ibn Khattab, menjadi khalifah. 2 tahun saja. Masya Allah, adilnya luar biasa. Sehingga ada ulama ahli sunnah memasukkan Umar bin Abdul Aziz Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini berakhir lebih kurang tahun 40-an. Lebih kurang 60 tahun kemudian. Tahun 99. Meninggal 101. Kan maknanya berakhirnya Khalifah Ar-Rashidin yang keempat Ali bin Abi Talib tahun 40-an, lebih sedikit. 60 tahun kemudian, karena adilnya Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar bin Khattab, beliau dikatakan sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka datanglah wakil-wakil suku atau kabilah dari segala penjuru negeri datang ke istana untuk ucap tahniah. Selamat diangkat menjadi khalifah. Pendek cerita, satu demi satu ketua-ketua suku, ketua-ketua kabilah memberi ucapan tahniah kepada Umar bin Abdul Aziz. Satu demi satu. Tiba-tiba muncul satu orang mewakili kabilahnya, tapi masih muda, belasan tahun. Lalu Umar bin Abdul Aziz tanya, "Wahai anak muda, tidak adakah yang akan mewakili kabilahmu orang yang sudah lanjut usia? Sebab yang lain-lain itu semuanya janggut panjang, putih, sebagai ketua kabilah. Tiba-tiba kabilah yang satu ini anak muda sebagai wakil." Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Tak adakah orang yang lebih tua dari kamu yang mewakili kabilahmu untuk menyatakan ucap tahniah?" Coba dengar apa kata anak muda itu. "Ya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kalaulah kehebatan itu terletak pada umur, kalaulah kehebatan itu terletak berdasarkan faktor umur, banyak lagi, ya Amirul Mukminin, orang yang lebih layak untuk menjadi khalifah berbanding tuan, ya Amirul Mukminin." Ustaz ulang sekali lagi biar faham. Tak adakah, hei anak muda, orang yang sudah lanjut usia untuk menjadi wakil bagi kabilahmu? Jawab anak muda yang mewakili kabilahnya, "Ya Amirul Mukminin, andai kata faktor umur yang menentukan kemuliaan seseorang, banyak lagi orang-orang yang lebih layak duduk sebagai khalifah berbanding tuan. Tuan masih muda. Kan banyak lagi orang tua-tua. Kalaulah tua yang jadi ukuran." Umar bin Abdul Aziz langsung terdiam dan mengangguk.
betul cakapmu, wahai anak muda. Sekali lagi kesimpulannya, kemuliaan seseorang bukan terletak kepada panjang pendeknya umur, muda atau tua. Walaupun kita tak nafikan orang tua perlu dihormati. Walaupun kita tidak nafikan. Walaupun kita tidak boleh nafikan bahawa orang tua perlu dihormati. Namun demikian, yang paling utama sebenarnya ilmu. Ilmu yang menentukan mulia hinanya seseorang di mata Tuhan. Ustaz kira cukuplah ini sebagai penerangan kepada yang bertanya khasnya, dan Ustaz melihat penerangan ini sangat mustahab. Sebab hari ini kita dapati sungguh banyak orang-orang yang pakar Quran dan pakar hadis Nabi, pakar akidah, bukan dari kalangan orang yang sudah lanjut usia, tapi justru mereka yang baru lulus dari universiti, dapat PhD, dapat syekh, dan lain-lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Harapan Ustaz supaya jangan terpengaruh dengan video tersebut. Supaya kita tahu, terjemah sesuatu Quran ke hadis Nabi tak cukup. Hanya terjemah harfiah, literal translation. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah, iaitu tafsir untuk Quran, syarah kalau untuk hadis Nabi. Kita akhiri dengan doa. Tapi sebelum itu Ustaz ingin ingatkan, malam nanti jam 8 malam, sila join dengan ceramah yang akan Ustaz sampaikan sempena kemerdekaan dilihat dari sudut agama. InsyaAllah bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah belajar ayat 118 hingga 120 Ali Imran, yang kami orang-orang beriman Engkau larang mengambil orang-orang kafir sebagai teman karib atau teman-teman kepercayaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kefahaman yang mendalam terhadap Al-Quranul Karim dan hadis Nabi. Bukan sekedar mengetahui terjemah harfiah, tapi juga mengetahui terjemah maknawiyah, tafsir untuk Quran, syarah untuk hadis Nabi. Sebab sungguh berbahaya bila ada orang yang hanya mengetahui terjemah harfiah, sama ada untuk Quran atau hadis Nabi, lalu disebarkan tanpa memaklumkan kepada jemaah terjemah maknawiyah, sehingga orang-orang awam terpengaruh, akhirnya memusuhi Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal maksudnya hadis Nabi tersebut adalah golongan khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu akidah, ilmu fiqh, dan ilmu akhlak. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.